Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, senang kita boleh bersama-sama beribadah, ya, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bersama para malaikat di sorga kita sedang bernyanyi tadi ya. Ya, luar biasa. Ya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 29. Ya. Saya percaya kita senang sekali kalau membaca Roma 8 ayat 28 ya. Yang sering kita kutip adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita suka yang baik-baik. Jadi paling langsung itu terhafal itu ya. Dan lupa ayat 29-nya ya. Padahal ayat 29 adalah alasan mengapa Allah mau melakukan pekerjaan baik. Ya. Nah, mengapa banyak anak Tuhan tidak menerima sesuatu yang baik? Dia sepertinya kok susah sekali sesuatu yang baik itu. Ya, karena dia tidak mengerti tujuan Allah dalam hidupnya. Oleh karenanya saya pengen membagikan Roma 8 ayat 29 ini. Ya. Mari kita baca saudaraku. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, ini saya diambil terjemahkan dari, ini saya ambil di bawahnya yang warna kuning adalah Alkitab The Message ya. Ya, bahasa Inggris tapi ini pakai Google aja langsung diterjemahkan ya. Tuhan mengetahui apa yang ia lakukan dari awal. Ia memutuskan, perhatikan ini, ia memutuskan dari awal, jadi sejak semula, untuk membentuk kehidupan mereka yang mengasihinya serupa dengan kehidupan anaknya. Jadi kehidupan kita itu dia ditentukan maunya serupa dengan kehidupan anaknya. Kalau tadi di atas, ya kalau terjemahan baru bilangnya serupa dengan gambar anaknya. Ya, nah kalau di The Message bilangnya serupa sama dengan kehidupan anaknya. Jadi apa yang dialami anaknya, kehidupannya selama di bumi itu kita bisa hidupi gitu. Sama katanya ya, menjadi serupa gambaran anaknya. Ya, kita melihat bentuk aslinya dan yang diharapkan dari kehidupan kita di dalam Kristus. Nah, versi terjemahan The Message ya. Oleh karenanya jadi judul khotbah kita ini, judul khotbah saya adalah menjadi serupa dengan Kristus ya. Nah, ada 3 poin saudaraku ya untuk menjadi serupa dengan Kristus ini. Nah, yang pertama adalah tadi dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Alasan kita hidup, alasan kita diciptakan, lalu diselamatkan, lalu dipanggilnya adalah untuk tujuan Allah. Ya, adalah untuk tujuan Allah. Kita harus betul-betul memahami hidup ini ternyata adalah untuk tujuan Allah sendiri, bukan untuk tujuan kita. Sayangnya banyak anak Tuhan ngertinya adalah kita membuat tujuan sendiri, ya kan? Pengennya kita begini, pengennya kita begini, pengennya kita begini, begini. Ya, harusnya kita belajar apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Lalu tujuan Allah kita tahu, lalu kita sesuaikan. Ya, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan Allah dalam hidup kita. Sejak semula, waktu dia menciptakan Adam, dia berkata, ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
tetapi gambar Allah rusak oleh dosa. Dan sejak itu Allah merencanakan mengembalikan pemulihan. Setiap orang diselamatkan supaya kembali cita-cita Tuhan itu menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Oke? Nah, Allah mau. Dan tujuan akhir sebenarnya hidup kita ini, bagi tujuan akhir bagi kehidupan kita di bumi bukanlah kenyamanan. Uang kita banyak, kalau uang kita banyak ya harus mestinya kita bawa ke surga kan? Ini enggak, kita tinggal semua. Berarti bukan itu. Ya, enggak ada gunanya. Iya. Ya, kita enggak bisa bawa selama ya cuman di bumi ini aja bisa kita gunakan uang kita. Ya. Dan uniknya kalau Alkitab sudah menjelaskan sebenarnya enggak ada orang yang berbahagia karena hartanya, enggak ada. Makin banyak harta, sebenarnya banyak orang makin pusing. Tapi senangnya manusia adalah, wah dia berpikir kalau uangnya banyak, senanglah hatiku. Ya kan? Nah, padahal bukan kesenangan itu sebenarnya kita yang membuat. Kita bisa senang dengan kebaktian begini, kita juga bisa senang kalau kebaktiannya lebih luas, ya kan? Yang menentukan kitanya. Makan nasi padang enak. Memang mungkin makanan nasi kalau di restoran-restoran yang bagus enak juga. Tetapi penentu enaknya tidaknya itu sebenarnya kitanya, ya kan? Iya. Kalau kita lihat kalau mau pergi tempat-tempat yang wah gitu ya. Ya saya oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena bayar sendiri saudaraku. Jadi kantor asuransi suruh saya jalan-jalan gitu, kemana gitu ya. Katanya ini bagus, luar biasa gitu. Ya dalam hati saya, aduh sebenarnya coba kalau uangnya dibuat jadi ini gitu. Iya, enggak. Jadi enggak puas orang melihat saya, enaknya Pak Oscar gitu. Dalam hati saya enggak enak juga. Iya, karena kebutuhan orang ternyata beda-beda terus. Iya, nanti kalau saudara sekarang, ya uniknya orang itu ya, apa yang dia tidak punya, wah dia iri. Dia pengen seperti yang dimiliki orang. Padahal yang kita miliki juga bagus. Orang banyak mungkin iri pada kita dengan apa yang kita miliki. Ya, ya satu kali saudaraku ya ada nih orang kaya klien saya ya, minta didoakan. Kenapa? Katanya waktu kami mau survei ini ke pabriknya ya, lalu dia lihat ada orang yang bisa tidur di bawah jembatan. Bayangkan, buat kita kan waduh ini susah hidupnya gitu kan. Dia iri, orang kaya ini iri. Waduh enaknya dia ya, bisa tidur katanya. Saya Pak Oscar, kalau mau tidur pakai obat tidur. Nah coba ya kan? Iya. Jadi kadang jangan merasa apa yang kita miliki, wah ini enggak berarti, enggak. Ini cuma perasaan aja itu. Makanya ada peribahasa katanya rumput tetangga lebih bagus daripada kadang gitu ya. Harta orang, apa yang dimiliki orang kayaknya lebih enak. Enggak, padahal kalau kita di posisi itu sama, dia juga tidak enak, dia masih pengen lagi. Saya suatu kali lihat itu kalau di WA ya. Yang naik, yang jalan kaki, dia bilang pada yang naik sepeda, enak ya kalau saya punya sepeda ya. Ternyata yang punya sepeda berkata, coba ya punya sepeda motor lebih cepat. Gitu dia. Iya. Lalu akhirnya yang punya motor berkata, aduh coba ya saya punya mobil. Gak kehujanan. Yang punya mobil, ya yang biasa-biasa, coba ya mobilnya yang mewah. Mobil mewah, coba ya saya punya helikopter gitu dia. Dia gak habis-habisnya. Gak pernah bahagia. Sementara yang punya helikopter berkata, enak ya bisa jalan kaki ya, sehat katanya gitu. Iya loh, iya sampai dia akhirnya dia olahraganya jalan kaki. Iya. Nanti habis itu dia naik sepeda, apa namanya? Bukan, yang didorong-dorong itu.
Bukan, karena dia nggak bisa jalan lagi. Kursi roda. Aduh, haleluya. Lalu setelah dia nggak pakai kursi roda, nggak ada gunanya helikopter, nggak ada gunanya mobil mewah, semuanya ya kan? Dia baru menyadari ternyata yang penting itu adalah hidup. Bisa makan sudah enak, iya kan? Iya, daripada nanti ditakarin gitu ya kan? Ini nggak boleh, makan mie nggak boleh, garam nggak boleh, minyak nggak boleh. Lalu apa yang mau dimakan? Ya udah singkong aja, singkong bakar lagi, nggak boleh ada gosongnya lagi. Wah, makin susah. Jadi sudah, ya kan? Bukan itu kita diciptakan. Kita diciptakan sebenarnya adalah untuk berubah. Karakter kita itu diubahkan menjadi seperti karakter Kristus. Makin, apa itu karakter Kristus? Ada 9 buah roh. Pertama adalah kasih, mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, orang jadi sabar, murah hati, lemah lembut, sampai terakhir 9, bisa mengendalikan diri, pengendalian diri. Ya, penguasaan diri. Ya. Tuhan mau yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan adalah kita memiliki karakter Kristus, menjadi seperti Kristus. Tujuan hidup kita itu. Ya. Nah, yang kedua, ini cepat sekali ya. Langsung disuruh Pak Oscar cepat. Ini nomor 2. Jangan kelamaan ya gitu maksudnya. Tenang Pak Kris, tenang, sabar ya. Kok Kris ya, Pak Kris. Ya, yang kedua, kita itu diubahkannya untuk menjadi seperti Kristus. Yaitu dia bilang untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Yang pertama tadi adalah kita diciptakan untuk satu tujuan. Itulah tujuan. Kalau tujuannya begitu, kalau kita ada di sana, engkau pasti bahagia. Nilaimu tinggi sekali. Misalnya saya buat contoh, ini diciptakan untuk bisa dimainkan. Kalau dia gak bisa dimainkan false, langsung nilainya turun. Gak berguna. Ya, ya kan? Gak berguna. Wah, walaupun putih, cantik, manis gitu. Kalau nengkong, misalnya nggak harmoni, ya dia nggak harmonis, nggak laku. Tapi walaupun dia cacat-cacat, tapi kalau mainnya enak itu, wah mantap ini. Ya, alatnya bagus ya kan? Harganya tetap mahal. Begitu hidup kita. Kalau kita nanti sesuai dengan tujuan Allah, nilai kita tinggi. Nilainya luar biasa. Jadi yang kedua, kita balik ke yang kedua adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, gambaran anaknya. Efesus 4 ayat 15 katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus, yang adalah kepala. Tuhan ingin kita tumbuh serupa dengan Kristus dalam segala hal. Wah, ini penting sekali. Tuhan mau kita bertumbuh terus menerus diubahkan dalam segala hal sampai kita sama seperti Kristus. Ya, saya katakan ini saya bisa khotbahkan bukan berarti saya udah seperti Kristus. Enggak, kita masih sama. Kita terus saja diubahkan terus menjadi menjadi seperti Kristus itu. Sehingga katanya kalau Efesus 4:14 katakan sebelumnya itu, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sehingga kita nggak gampang. Kalau kita orangnya, karakter kita udah kuat, saudaraku, wah kita akan mau apapun yang terjadi. Ya, makanya ada lagunya itu ya. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Kalau dia sudah kuat. Kalau dia makin dewasa. Kalau anak-anak memang pelin-pelan. Sebentar iya, sebentar enggak, tergantung perasaannya. Ya, banyak anak Tuhan karena masih anak-anak, bayi yang kesukaannya susu gitu, yang bagus-bagus, kasih makanan keras langsung enggak, ya kan? Nah, Tuhan mau kita bertumbuh. Bukan berarti enggak boleh anak-anak, enggak senang. Kita juga senang kalau punya anak kecil, ya kan? Cuman kalau udah 15 tahun masih seperti 4 tahun, bahaya, ya kan? Kita enggak mau. Nah, begitu di dalam Tuhan ini. Kita mau terus bertumbuh, karakter kita diubahkan terus. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Lanjut nomor 3. Ya. Oh, saya tambah dulu ini ya. Jadi Tuhan mau kita berubah, berhubung katanya dengan kehidupan kamu yang dahulu, kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus memilih meninggalkan manusia lama kita. Jangan bilang, ya memang ya kita ini orangnya ini gitu, jangan mau. Tetapi kita terus mau menanggalkan kedagingan kita atau mematikan kedagingan kita dan biarkan kita memunculkan manusia yang baru. Jangan mau tinggi hati dengan cara berkata inilah aku. Memang aku orangnya begini, aku ya nggak suka begini, aku ya maunya begini, nah gitu. Harusnya Tuhan apa yang kau mau? Aku mau berubah. Ya, lagunya jangan aku masih seperti yang dulu, jangan. Ya, lagunya adalah aku berubah, sungguh ku berubah. Iya kan? Amin. Iya. Kalau tadi yang lagu tadi itu berarti sejaman saya itu kalau dia ketawa tadi. Anak muda ini nggak tahu lagi lagu apa itu. Ya. Kita harus memilih untuk melepaskan cara hidup lama. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus suka mau mendapatkan apa ya? Oh iya ya, aku harus berubah deh kayak gituan. Ya. Itu yang membuat kita menyadari, enggak memang saya harus berubah. Gitu. Ya. Istri saya izinkan terus dia menasehati saya. Iya, jadi kalau dia bilang, maaf ya kalau saya enggak teruskanlah jadi yang suka mengoreksi gitu. Tapi banyak orang kan mungkin, kamu ini istri kok kerjanya merepet aja gitu. Saya bilang sama dia, enggak. Sebab gak ada orang lagi yang mau merepet sama kita, ya kan? Ya kecuali istri, kecuali anak, ya kan? Jadi saya dorong anak saya, ya kamu protesi terus bapakmu ini supaya kita mau berubah. Karena yang melihat kita itu sebenarnya orang lain. Kalau kita melihat kita ini, wah balok di mata kita nggak dilihat katanya. Tapi kalau selumbar di mata orang bisa lihat, ya kan? Itu kebenaran itu. Iya. Jadi kita harus sadar itu lalu kita mau terbuka. Punya hati yang lembut. Iya. Tadi pagi kami saat teduh saudaraku ya. Jadi baca. Ya Petrus itu orangnya sok tahu saudaraku. Dia bilang misalnya, wah oke, aku mau kemana pun kau pergi, aku ikut. Mau mati pun bersamamu, aku ikut. Lalu Yesus berkata, kamu mau ikut? Mau mati pun ikut, iya. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelumnya Yesus berkata, aku mau cuci kakimu. Gitu. Wah jangan, aku tidak layak, gak bisa, gak boleh itu. Wah kalau begitu kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaanku. Oh kalau begitu jangan Tuhan, jangan cuma kakiku, tanganku, kepalaku. Aduh. Nah ini dia. Nah banyak orang seperti itu. Tapi hebatnya Petrus adalah kalau diomongin mau. Nah itu yang penting. Kita enggak apa-apa tapi kita sadar kita ini manusia lama kita harus berubah. Kalau diomongin
mau. Nah, ini penting. Makanya kalau dengar firman Tuhan, saya senang di sini langsung. Nah, itu mau. Mari kita menjadi orang-orang yang mau diubahkan oleh kebenaran firman ya. Ya, lanjut. Yang ketiga, nah sekarang ini yang penting saudaraku ya. Kita diubahkan oleh Tuhan, tetapi itu bekerja sama dengan diri kita untuk menjadi seperti Kristus itu. Bagaimana kita diubahkan? Tuhan memakai paling tidak ada 3 cara bagaimana kita supaya kita berubah. Yang pertama adalah melalui rohnya. Roh yang ada di dalam diri kita itu menasehati kita, mengingatkan kita, tetapi kita nggak bisa berubah kalau kita tidak menyambutnya. Kalau kita tidak mau taat kepada dia. Ya. 2 Korintus 3:18, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubahnya dalam kemuliaan itu pelan-pelan makin besar melalui rohnya katanya. Ya. Pertumbuhan rohani adalah suatu usaha bersama antara kita dan Roh Kudus. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah berbicara kepada kita melalui rohnya di dalam hati kita. Ya, Tuhan mau mengubahkan kita menjadi orang sabar, orang yang lembut gitu, diingatkannya kita. Tetapi keputusan akhir adalah terletak di kita ya. Apakah kita mau? Ya. Apakah kita mau? Ya. Saya kalau hadapi masalah pengen marah rasanya. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, ingat Pak Pendeta. Iya, ingat kamu ini pendeta. Oh iya Tuhan, sabar. Langsung sabar ya kan? Iya, langsung sabar ya sudahlah. Gitu, ya sudahlah. Ya. Jadi saya belajar ini, makin belajar saudaraku ya. Roh Kudus ya, ditaruh di dalam hati kita, maksudnya adalah supaya kita terus bisa diingatkan Tuhan mau mempermuliakan hidupnya melalui hidup kita. Kita harus makin berkurang, dia harus makin bertambah besar. Ya. Jadi bekerja samalah dengan roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Ini yang pertama cara Tuhan. Sorry, terlalu semangat. Ya, itu cara Tuhan. Yang pertama adalah melalui rohnya. Yang kedua adalah melalui firman. Ya, melalui firman. Lanjut bagian B, melalui firman. Ya, diubah oleh kebenaran. Ya, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Ini Rasul Paulus bilang, ya. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi kepada firman, kepada Tuhan, lalu kepada firman. Mengapa kita penting membaca Alkitab, bersaat teduh, kalau kita beribadah, bagikan firman, karena itu cara kita berubah. Ya, berubah dengan firman Tuhan. Tapi balik lagi, apakah kita mau menerimanya? Kita memiliki hati yang lembut. Seperti tadi saya katakan Petrus itu ya. Petrus mempunyai hati yang lembut. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Lalu waktu dia ingat firman itu, ketika dia ingat perkataan Yesus itu, ayam berkokok, aduh, dia minta maaf, ya kan? Nah, kita juga mesti begitu. Kalau dengar firman, langsung iya ya, yang salah itu ini. Ya. Saya kadang saudaraku ya, nasihati ada konseling orang ya. Jadi, wah dia nggak terimalah orang tuanya kah, temannya kah gitu.
sudahlah ya, ampuni dia. Wah, dia langsung bilangin, enggak mau, udah keterlaluan Pak. Saya bukan malaikat. Wah, gitu kadang ya kan. Iya, aku bukan malaikat. Oh ya, kamu memang bukan malaikat, manusia. Iya. Nah, salahnya, saya sering juga bilangin, salahnya adalah begini. Kalau kamu tidak mengampuni dia, ini bukan urusan dia. Kalau diampuni dia enak sekali, bukan. Ini urusan kita. Kalau kita pegang sakit hati terus, ya dia sih santai-santai aja ya kan. Tapi kita jadi sakit hati terus. Dia melakukan pasti terus aja di sini dicabik-cabik rasanya. Ya kan? Harus kita ampuni aja. Bebas kita. Biarkan urusan dia dengan Tuhan, ya kan? Iya. Saya sering berantem saudaraku sama abang saya. Karena dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembagian beban biaya, wah pasti dia akan ngomongnya ini gimana gitu. Ya. Tetapi kalau pembagian warisan, nah dia yang paling banyak. Nah ini kan. kayak gitu. Ya. Nah. Jadi kalau saya kasih pendapat, wah kamu ini nggak tahu adat, begini gitu. Ya. Satu kali pernah begini saudaraku, dia berantem sama istrinya, lalu dia bilang sama saya, dia telepon saya, Pak Michael, aku ini berantem sama kakakmu, begini. Saya sudah pesan motor, jadi tolong bayarin. Waduh, aku bilangin apa maksudnya ya? Tolong dibayarin, karena maksudnya istrinya nggak mau bayar. Lalu saya telepon kakak saya ini, kenapa? Kak, kenapa? Ya, masa dia naik motor, nanti kan kecelakaan atau apa gitu. Dia ada mobil. Oh ya, mengerti. Kan gitu ya. Lalu saya jelasin, lalu dia bilangin, saya sudah pesan, kalau kamu gak bayar jangan panggil aku abangmu. Wah, hebat sekali dia. Iya kan? Nah, jadi dia nggak mau, dia benci sama saya karena saya nggak jadi beli. Lalu saya jalan ke Jakarta, saudaraku. Jalan ke Jakarta, saya datang ke rumahnya. Ya, saya ketok pintunya kan. Ya, dia yang buka pintu. Wah, selamat sore Bang. Ya, nggak disalam. Lalu saya bilangin, Bang, aku lapar. Udah makan belum? Gitu kan? Dia diam masuk kamar. Ya saya makan. Karena kebetulan cuma dia yang di rumah, aku makan, ya kan. Lalu malam-malam baru istrinya datang, kami ngobrol-ngobrol, gitu, ya. Lalu dia pulang karena kakak saya ini kerjanya pagi sekali berangkat, pulangnya malam, gitu. Nah, pagi-pagi sekali dia udah berangkat, saya bangun gitu, ya tinggal abang saya lagi kan. Lalu saya bilangin, Bang udah sarapan? Gitu. Ternyata kakak saya udah buat tuh, ada nasi goreng kan. Aku udah lapar nih, kita makan sarapan. Dia diam, ya kan? Ya saya makan aja. Nah lalu saya bilang sama dia, Bang aku nanti mau langsung, saya cuman pesawat saya jam sekian, nanti saya mau berangkat gini-gini. Saya pamit ya Bang. Dia diam, ya saya pergi. Nggak apa-apa ya kan? Iya, karena saya ya sudah aman aja lah. Dia bilang jangan panggil aku abangmu gitu. Ya kita panggil aja terus ya kan. Masakan kasih kalah sama yang jahat ya kan. Alkitab katakan kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Iya kan. Akhirnya beberapa waktu kemudian saya telepon dia lagi. Dia mau angkat. Kami datang, saya salam, dia mau. Ya kan. Ya kan, ya bagaimana. Ya sudahlah ya. Nah begitu dalam kehidupan ini. Jangan kita mau menyimpan kesalahan orang. Iya, jangan menyimpan kesalahan orang. Karena apa? Karena itu adalah firman. Ya. Kebenaran firman Tuhan itu fungsinya mentransformasi kita. Ya. Jadi saya lebih sebenarnya kami kalau baca Alkitab selalu yang kita
tanya sama orang atau kepada diri saya juga kalau baca Alkitab, apa ya yang Tuhan bicara pada saya untuk saya berubah gitu. Nah, jadi kalau dengar firman Tuhan, kita harus mendapatkan ada sesuatu, apa ya yang saya dapat yang harus saya ubah dalam hidup saya. Ya. Itu sebabnya sebenarnya para pengkhotbah kita ini didoktrin gitu. Ketika selesai berkhotbah, tantang orang itu, tanya, kalau apa yang kamu mau buat komitmen baru gitu. Sayang gitu ya, sayang ini, ya nggak di sini ya, di tempat lain ya. Ya kalau kita tantang orang gitu, ya dia walaupun dia mungkin dia jarang, kita taruh di dadamu, tanganmu taruh di dada gini, wah dia diam aja santai. Iya kan? Dia merasa kayak, wah gimana nanti saya ini udah lama ikut Tuhan, gitu seolah-olah ya. Nah harusnya tidak. Apa yang dia dapat? Oh iya ya Tuhan, aku tadi membaca begini. Karena jujur saudaraku, Alkitab kita itu, firman Tuhan itu luar biasa. Update terus, dia bisa berbicara banyak. Iya. Ya. Saya ini pengalaman karena ya berkhotbah terus ya kan. Ya. Kadang satu ayat bisa kita pakai berkhotbah 10 topik saudaraku. Ya. Kenapa? Dia bisa berbicara ternyata tentang inilah, tentang ini, tentang iya ya. Saya bisa dapat tentang ini ya. Gitu. Mari kita saudaraku ya betul-betul memahami firman Tuhan dipakai Tuhan untuk mengubahkan hidup saya. Mengubahkan hidup kita. Amin. Ya, jadi kita diubah melalui firman Tuhan. Jadi tinggallah dalam firman Tuhan. Miliki komitmen selalu, saya harus menerima otoritas firman. Kalau firman Tuhan berkata ini, gak perlu diragukan, yes, ya aku mau lakukan. Saya harus menerima kebenarannya, saya harus menerapkan prinsip firman Tuhan itu. Nanti lihat hasilnya luar biasa. Engkau makin ditransformasi, makin berubah, makin berubah. Nah, dan kalau makin berubah, ya janji Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang ketiga ini, lanjut. Lalu yang ketiga, ini poin yang banyak anak Tuhan tidak suka ya. Dan ini yang paling efektif sebenarnya kita berubah, yaitu melalui masalah, melalui kesulitan. Tuhan selalu memakai masalah, kesulitan datang kepada kita, sebenarnya tujuannya bukan mencelakakan. Tetapi banyak anak Tuhan pengennya gak usah ada masalah, ya kan? Enggak. Dan uniknya lagi, banyak anak Tuhan dikiranya ikut dalam Tuhan gak punya masalah. Enggak. Punya masalah, tetapi ada pertolongan Tuhan yang bisa membawa dia kepada kemenangan. Tetapi kalau masalah, justru Tuhan kita itu terus saja taruh masalah-masalah supaya mengubah karakter kita. Supaya kita makin tekun, supaya kita ya makin menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi Tuhan itu ya bukan maksudnya Tuhan sengaja kasih masalah, bukan. Dia izinkan karena hidup ini ya begitu. Ya. Jadi kita harus lihat ini prinsip firman Tuhan ya. Rasul Paulus ini kepada jemaat Korintus ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, lihat ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan ini ya akan mengakibatkan kemuliaan yang besar. Ya. Dulu saya ingat saudaraku ya, ada jemaat Tuhan di Setiabudi ini ya. Dulu dia belum di Setiabudi ya. Jadi waktu saya bilang, dia datang pada saya, Pak, saya di PHK katanya.
Puji Tuhan, berarti kamu punya kesempatan jadi pengusaha. Ya, sebenarnya jujur waktu saya bilang itu, saya juga menghibur dia. Ya, lalu saya bilang sama dia, sama seperti saya juga kan keluar dari pekerjaan, akhirnya saya belajar usaha sendiri. Saya doakan kamu jadi pengusaha. Ya Pak, lalu dia bawalah uangnya, uang pesangonnya. Ya, saya ingat betul ini ya, dibawa uang pesangonnya, lalu dia bilangin, Pak, jadi uang pesangon saya ini nanti 1-2 bulan istri saya kasih segini supaya kami bisa makan sederhana katanya. Lalu sisanya saya mau beli sepeda motor yang butut, lalu sisanya adalah saya harus pergi, saya biaya untuk dulu masih warnet namanya ya, karena dia mau memasarkan ekspor gitu kayu saudaraku ya. Jadi dia bikin webnya, jadi dia ada di warnet seharian gitu. Ya dulu kita belum ada internet ke rumah-rumah, belum ada. Jadi warnet yang menyediakan. Jadi dia begitu, saya doakan. Buat saya juga berat sebenarnya ya. Tapi ya kita, itulah kata firman, doakan dia. Sekarang dia pengusaha Bapak Ibu. Ya, dia pengusaha. Jadi kadang kesulitan Tuhan bawa kita untuk menjadi naik kelas ya kan. Ya. Coba kalau dia terus saja perusahaannya jalan terus gitu, mungkin dia akan terus jadi karyawan ya kan. Jadi mari kita melihat kesulitan adalah kadang itu Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Supaya kita makin gigih, makin tekun, karena memang dibutuhkan dalam hidup ini kesabaran, kegigihan, murah hati gitu. Jangan lekas-lekas menyerah. Jangan lekas-lekas bersungut-sungut. Jangan lekas-lekas seperti mempertanyakan di mana Tuhan gitu. Kalau kita menghadapi persoalan. Ya. Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap masalah. Ya. Makin besar masalahnya, sebenarnya pertolongan Tuhan juga makin besar, dan berarti berkat yang Tuhan sediakan akan semakin besar. Ya, Yusuf contohnya itu, ya ngeri nih, bertubi-tubi tuh Yusufnya. Ya, nggak cukup dia tidak disenangi, dibenci oleh saudara-saudaranya, lalu hampir dibunuh, dimasukkan dalam sumur, lalu dijual. Di sana jadi budak, sudah baik, malah masuk penjara. Difitnah dengan yang enggak-enggak. Di penjara, bukan dia jadi, saya menyesal jadi anak Tuhan. Gitu. Menyesal jadi orang baik gitu, bukan. Dia tetap melakukan yang baik. Sampai akhirnya Tuhan mengangkatnya. Karena yang Tuhan mau, karakter dia diubah terus. Terus. Sampai akhirnya pantas menjadi Perdana Menteri. Ya. Jadi kalau kita kok sepertinya Pak Pendeta kok hidup saya ini kok begini, saya sudah setia pada Tuhan, lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Karena hidup ini bukan soal apa yang kita dapat dari materi misalnya atau kesenangan atau apa, bukan. Karakter kita. Tuhan mau itu tujuannya. Tapi kalau karakter kita berubah, itu pasti semua itu akan ditambahkan. Ya, semua ditambahkan. Tuhan menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Tuhan menggunakan masalah untuk menarik kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Ya. Saudaraku, saya mau kesaksian ya. Jadi sebenarnya dulu waktu masih muda, karena saya sering training ya, training di pekerjaan gitu. Jadi saya memang sudah membuat pola dalam hidup saya ini karena di training ya. Di training itu begini, dia bilangin, umur kita dari 0 sampai 20 tahun, sekolahlah di sekolah formal katanya gitu ya, 20 tahun. Lalu umur 20
sampai 30 tahun, sekolahlah di formal dan informal. Sekolah sampai umur 30 tahun. Gitu ya. Nah, lalu sekolah itu di sampai 30 tahun itu sekolah bekerja. Jadi waktu kamu bekerja, kerjakan semuanya karena kamu sedang belajar, sekolah. Gitu. Kalau tadi sampai 20 tahun sekolah di kelas. Ya. Jadi saya ingat saudaraku, saya kerja, kalau kerja itu kerjanya istri saya ini waktu kami baru mulai menikah saudaraku ya. Ya dia banyakkan dia saja yang ngurusin anak-anak saudaraku. Kerjanya saya sekolah terus. Ya. Sampai malam-malam karena saya teringat itu. Saya kejar terus sekolah. Saya sekolah S2 karena saya mau ngajar mau anak saya pendeta, saya sekolah teologi S2. Saya sekolah ahli asuransi karena itu pekerjaan saya. Jadi kerja saya malam terus. Kerjakan apa saja, wah saya ngajar di mana-mana saudaraku. Nah, habis itu lalu dia bilangin, mulailah umur 30 sampai 40, mulailah fokus. Mana sebenarnya yang harus dikerjakan. Jadi pada waktu umur 30, nah itu di situ saya putuskan, saya keluar dari pekerjaan. Ya, saya mau fokus pada pekerjaan saya asuransi, jadi konsultan, saya mau melayani Tuhan, kan gitu ya. Jadi saya fokus. Dan akhirnya dia bilang itu kalau 40 sampai 50 gitu, mengajarlah. Jadi ajari orang, kasih tahu gitu-gitu. Ya. Lalu 50 dia bilangnya 30 40 tadi, 40 50 ajari, 50 60 gitu, berinvestasilah katanya. Jadi investasi. Jadi saya terpola begitu saudaraku. 60 sampai 70 nikmatilah. Jadi saya selalu pikir-pikir nanti umur 60 tahun saya berhenti, saya santai aja, melayani Tuhan aja. Iya. Ya. Tetapi saya katakan kita ini harus terbuka ya kepada Tuhan. Istri saya bilangin, "Wah, masa kamu nanti umur 60 langsung harus pensiun semua?" katanya. Ya enggak lah, kita masih banyak orang. Oh iya, oke. Tuhan berikan aku umur panjang. Iya, berikan aku umur panjang. Iya. Jadi tetap kita bersemangat ini bekerja untuk Tuhan. Iya, ya bekerja, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lalu saya harus bilang tadi, kenapa saya mau begitu? Iya, karena saya belajar firman Tuhan ini. Sebenarnya hidup kita ini dari kesulitan kepada kesulitan. Jangan sampai berpikiran, saya mau pensiun tenang aja, santai aja lah sudah gitu. Iya. Ya, enggak boleh. Karena hidup ini adalah, ya pemazmur berkata, hidup kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesulitan dan kesukaran, ya kan? Nah sebenarnya kebanggaannya maksudnya di situ yang besar-besar yang apa ini adalah yang kita alami adalah kesulitan dan kalau mau tenang, mau santai itu nanti setelah dipanggil Tuhan. Iya. Nah di situ marilah masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Iya kan? Wahyu berkata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan karena dia berhenti dari jerih lelahnya. Iya, jadi kalau mau berhenti dari jerih lelah, dipanggil Tuhan. Jadi saya bilang, oh iya ya Tuhan ampun, ya kan? Iya. Jadi saya kemarin itu saya cairkan saudaraku uang pensiun. Nah makanya kita bangun di sini, bangun di Semarang Barat. Ya. Lalu bagaimana nanti uang pensiunnya? Nah itu kita kerja lagi. Kita kerja lagi lah, jangan pensiun ah. Ya itu pensiun ini kayaknya kayak gimana, mau santai gitu. Kesulitan. Ya. Kita itu dibentuk melalui kesulitan, kesukaran, masalah. Dan banyak orang mungkin mengira,
wah kayaknya enak kalau kehidupannya Pak Oscar. Enggak, Bapak Ibu. Kita mempunyai kesulitan masing-masing. Ya, cuman saya bukan berarti saya sudah selalu lolos juga, enggak. Saya selalu bergumul juga, Tuhan ini persoalan. Ini waduh. Ya. Kita buat juga begini nih, ini biayanya besar saudaraku. Ya, nggak cukup, uang pensiunnya nggak cukup. Iya, biayanya besar. Ya. Tetapi saya percaya, nah itu tadi ya, karena di dalam kesulitan, masalah, nah kita terus makin tekun, makin tekun, makin tekun. Karakter kita juga makin diubahkan bagi Tuhan. Oleh karenanya mari saudaraku ya, teruskan ingat terus bahwa hidup ini adalah untuk menjadi seperti Kristus. Nah lanjut dulu, ini dengan cepat aja ini yang lanjut ini. Nah tadi saya di awal saya bagikan Roma 8 ayat 28-29. Nah bagaimana memahami ini ya. Jadi harusnya ini menjadi satu kesatuan. Lihat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bukan untuk semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah bagi mengasihi ini, bukan kedua. Yaitu apa itu? Yang mengasihi Tuhan itu apa? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa itu sesuai dengan rencananya? Baru ayat yang 29. Yaitu kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan Allah. Kalau tidak tujuan Allah dalam hidup kita atau tujuan kita adalah tujuan Allah menjadi serupa, maka Allah tidak turut bekerja. Allah tidak ikut bekerja mendatangkan kebaikan, saudaraku. Mari kita mengejar. Wow, ini tujuan Allah dalam hidup saya adalah saya menjadi dipakainya, saya menjadi serupa dengan Dia, melayani Dia, saya menyenangkan hati Tuhan karena Yesus juga menyenangkan hati Bapa. Mari kita saudaraku dan lihat nanti mukjizat demi mukjizat. Allah menyertai kita. Allah ya seperti yang kalau Matius 6 ayat 33 ya. Ya. Jadi Tuhan menambahkan semuanya. Ya. Dicari kehendak Allah, cari kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Jangan fokuskan diri kita kepada perkara-perkara duniawi, tetapi fokuskan hati kita kepada Tuhan, kepada tujuan-tujuan Allah, dan kita akan melihat Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menjaga hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak banyak orang mengira, waduh Tuhan itu kejam, kayak nanti nggak memperhatikan kita. Enggak. Itu pasti saudaraku. Yang Tuhan mau adalah kita didapatinya orang-orang yang setia. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita, datang kepada Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Yang Tuhan mau membawa kita adalah kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Kita memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupan Kristus. Karakter-karakter kita terus diubahkan. Dia mau membawa kita bertumbuh, makin mengenal Dia, makin menjadi seperti Kristus. Dan Dia membawa kita dengan cara melalui rohnya, melalui firman-Nya, juga melalui kesulitan persoalan yang kita hadapi. Yang Allah mau adalah Tuhan mau kita makin berubah, diubahkan. Jangan mau terus tinggal di dalam kenyamananmu. Kau terus berkata aku ini apa adanya. Kau harus terus mau memiliki hati yang lembut. Mau diubahkan, mau menjadi seperti Kristus.